Bayangkan kamu berdiri di sebuah kota kuno, lalu langit tiba-tiba menyala. Bukan petir, bukan matahari, tapi kilatan yang membuat malam tampak seperti siang, seolah 1000 matahari pecah bersamaan. Dalam teks kuno, ada deskripsi yang terlalu spesifik. Cahaya menyilaukan, angin panas, tubuh jatuh, air tercemar, tanah menjadi sunyi. Kedengarannya seperti mitologi, tapi rasanya seperti laporan saksi mata. Pertanyaannya sederhana, menakutkan. Apakah nenek moyang kita pernah melihat sesuatu yang setara dengan ledakan nuklir? Atau kita cuma tertipu oleh kata-kata puitis yang terdengar modern, padahal artinya berbeda? Malam ini kita tidak akan percaya, kita akan menyelidiki. Pelan, gelap, dan jujur. Misteri ini sering bermula dari satu nama, Mohenjo-Daro, kota besar peradaban lembah Indus, dibangun rapi, maju, dan pernah hidup dengan puluhan ribu orang. Tahun 1922 RD, Banerjee dari Archaeological Survey of India ikut membuka kembali bab yang tertutup pasir. Lalu penggalian demi penggalian membuat kota ini kembali bernapas, setidaknya di mata kita. Tapi saat tembok-temboknya terlihat, muncul pertanyaan baru. Mengapa kota sebesar ini berhenti? Mengapa rapi, lalu sepi? Internet kemudian menambahkan bumbu. Cerita tentang kerangka di jalanan, tentang radiasi, tentang kehancuran instan. Sebagian itu mitos modern, tapi mitos sering lahir karena ada sesuatu yang membuat orang merasa ada yang tidak beres. Dan dari sinilah investigasi kita dimulai. Bukan dari kepastian, tapi dari rasa curiga yang terukur. Kita perlu pijakan yang solid. Peradaban lembah Indus, Harappa, dan Mohenjo-Daro diteliti serius oleh arkeolog seperti Sir John Marshall pada awal abad ke-20. Mereka menemukan kota terencana, sistem drainase, dan standar bata yang konsisten. Ini bukan cerita dongeng, ini data. Bata, lapisan tanah, artefak, pola pemukiman. Dan dari sana kita tahu, kehancuran sebuah kota bisa datang dari banjir, perubahan aliran sungai, penyakit, konflik, atau ekonomi yang runtuh. Lalu masuklah sisi mitologi. Dalam epos Mahabharata, teks yang berkembang berabad-abad dan dikaitkan secara tradisi dengan Vyasa, ada konsep astra, senjata yang dilepas dengan mantra, dengan etika, dengan konsekuensi. Mahabharata diterjemahkan dan dipelajari oleh banyak tokoh, termasuk Kisari Mohan Ganguly, akhir abad ke-19, dan penerjemah modern seperti J.A.B. van Buitenen, serta Bibek de Broy. Di tangan pembaca masa kini, deskripsi senjata ilahi sering terdengar seperti teknologi. Selain India, motif senjata langit ada di mana-mana. Petir Zeus, api surgawi dalam kisah-kisah Timur Tengah, senjata dewa-dewa yang selalu datang dengan peringatan moral. Jangan dipakai saat amarah. Jadi pondasinya jelas, kita punya kota nyata di tanah, dan kita punya cerita tua di kertas. Pertanyaannya, apakah keduanya pernah bertemu di satu peristiwa? Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat logika mulai gelisah. Beberapa retelling dan kutipan populer menggambarkan ledakan yang lebih terang dari matahari, disusul panas yang membakar luas, bukan sekadar panah api. Ada juga detail yang sering diulang. Air menjadi tidak layak, makhluk hidup jatuh sakit, dan tanah seakan terkutuk. Kita tidak langsung menelan mentah-mentah, tapi kita catat, ini pola narasi tentang kontaminasi. Lalu ada kejanggalan lain yang lebih fisik. Di berbagai tempat di dunia, pernah ditemukan batu atau benteng yang tampak tervitrifikasi, seperti meleleh lalu membeku. Contohnya benteng-benteng vitrified di Skotlandia yang lama diperdebatkan penyebabnya. Mohenjo-Daro sendiri sering ditarik ke arah klaim ekstrim, kerangka radioaktif, radiasi tinggi. Catatan penting, klaim-klaim itu tidak didukung konsensus arkeologi modern dan sering berasal dari artikel sensasional.
Tapi justru disitulah anomali bekerja. Ketika kebenaran dan rumor bercampur, kita harus memisahkan mana fakta, mana pantulan ketakutan kita sendiri. Teori arus utama memulai dari prinsip paling sehat. Epos adalah sastra. Ia memakai hiperbola. 1000 matahari bisa berarti sangat terang, bukan kalkulasi fisika. Dalam studi teks, satu cerita punya banyak versi. Kalimat-kalimat dramatis bisa muncul di tradisi lisan, lalu membesar di retelling modern, lalu viral, lalu dianggap asli. Untuk Mohenjo-Daro, penjelasan mainstream menyorot faktor lingkungan. Perubahan sistem sungai Indus, banjir berulang, dan pergeseran ekonomi bisa memaksa penduduk pergi perlahan, bukan mati mendadak. Arkeolog seperti Jonathan Mark Knoyer menekankan kompleksitas runtuhnya kota-kota Indus. Bukan satu apokalips, tapi rangkaian tekanan sosial dan alam. Dengan kata lain, sains tidak butuh nuklir untuk menjelaskan semuanya. Dan itu posisi yang kuat, karena ia berdiri di atas data. Tapi lalu, dunia modern memberi kita kunci perbandingan. Tahun 1945, uji nuklir Trinity di New Mexico menciptakan Trinitite, pasir yang meleleh jadi kaca hijau. Itu tanda khas panas ekstrim dalam waktu singkat. Dan yang lebih mengejutkan, ilmuwan menemukan reaktor nuklir alami Oklo di Gabon. Reaksi fisi terjadi alami sekitar 1,7 miliar tahun lalu. Alam tanpa manusia pernah melakukan sesuatu yang mirip teknologi. Kalau alam bisa menghasilkan fenomena ekstrim, maka ledakan besar di masa lalu tidak harus berarti bom buatan. Bisa meteor, bisa ledakan udara, bisa kebakaran raksasa yang dipicu kondisi tertentu. Kita punya contoh ledakan udara modern. Tunguska 1908, Siberia. Tidak ada kawah besar, tapi jutaan pohon rata. Energi besar, jejak rumit, dan selama puluhan tahun, orang bingung menjelaskannya. Di India sendiri ada Lonar Crater, kawah meteor di basalt, yang mengingatkan kita, langit punya cara menghancurkan tanpa meminta izin pada sejarah manusia. Jadi titik baliknya begini, teori mainstream masih mungkin benar, tapi sekarang kita tahu ada mekanisme alam yang bisa meniru neraka dari langit, dan itu membuat mitos terasa sedikit lebih dekat. Sekarang kita masuk ke ruang gelap, teori alternatif, bukan untuk dipercaya, tapi untuk diuji. Bagian pertama teori ini berkata, dewa bisa jadi bahasa kuno untuk sesuatu yang tak dipahami, pemimpin, kelompok elit, atau teknologi yang tampak mustahil. Ketika orang tidak punya kata reaktor atau energi, mereka menyebutnya ilahi. Bagian kedua berkata, mungkin ada siklus peradaban, puncak, lalu jatuh, perpustakaan terbakar, kota tenggelam, bahasa pun hilang, yang tersisa hanya cerita dibungkus simbol agar bisa diwariskan. Ada yang mengaitkan ini dengan Vimana, kendaraan terbang dalam cerita-cerita India. Tapi kita harus hati-hati, beberapa teks populer seperti Vaimanika Shastra diketahui berasal dari abad ke-20, bukan naskah kuno murni. Versi What If yang lebih masuk akal. Bukan teknologi manusia super, tapi bencana kosmik besar yang menimpa beberapa wilayah. Lalu memori kolektifnya berubah menjadi kisah perang para dewa. Senjatanya bukan buatan tangan, tapi buatan langit. Kalau begitu, Brahmastra bukan bom, ia nama untuk sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, tapi tak mungkin mereka lupakan. Sekarang bayangkan dampaknya jika salah satu versi itu benar. Jika mitos menyimpan rekaman bencana energi besar, maka sejarah adalah arsip trauma, bukan sekadar daftar raja dan perang. Dan jika ada teknologi yang hilang, sekecil apapun, maka pelajaran paling menakutkan adalah ini. Kemajuan bukan jaminan, ia bisa menghilang hanya karena satu runtuhnya sistem. Kita hidup di era yang percaya kita yang paling maju. Tapi setiap peradaban sebelum kita juga pernah merasa begitu, sampai mereka tak sempat menulis kalimat terakhir. Dan ini bukan cuma soal masa lalu, ini soal masa depan.
Karena jika manusia pernah bertahan dari api langit, maka pertanyaannya, apakah kita akan bertahan dari api buatan kita sendiri? Mitos lalu berubah fungsi. Ia bukan sekadar hiburan, ia siren. Alarm yang berbunyi dari ribuan tahun lalu, mencari telinga yang mau mendengar. Ada satu pola yang berulang dalam kisah Astra. Selalu ada batas, selalu ada larangan. Selalu ada kalimat yang kira-kira artinya, jangan dipakai kalau kamu masih dikuasai ego. Dan itu terdengar modern ya, karena hari ini pun nuklir tidak dijaga oleh otot, tapi oleh keputusan, oleh kode, oleh manusia dengan semua amarah dan ketakutannya. Mungkin pelajaran terbesarnya bukan apakah nuklir pernah ada di masa lalu, tapi mengapa semua budaya menciptakan cerita tentang kekuatan pamungkas, lalu menuliskan peringatan di sampingnya. Karena manusia selalu punya masalah yang sama. Kita cepat belajar membuat api, tapi lambat belajar memadamkan amarah. Dan kalau senjata dewa itu hanya metafora, maka metafora itu tetap menampar. Ketika kita merasa setara dewa, kita mulai lupa caranya tetap waras. Sekarang giliran kamu memutuskan, dan aku mau kamu berani spesifik. Pilih satu. A. Semua ini murni metafora sastra. B. Ini memori bencana kosmik nyata. C. Ini jejak teknologi yang hilang dan disamarkan jadi mitos. Tapi jangan berhenti di pilihan. Tulis di komentar, satu bukti apa yang paling kamu butuhkan untuk mengubah pendapatmu. Satu saja, biar debatnya jujur. Lalu tulis juga, mitologi mana yang menurutmu paling terlalu mirip dengan ledakan modern, Mahabharata, kisah-kisah petir dewa, atau legenda api dari langit di tempat lain? Kalau kamu ingin seri lanjutannya, sebutkan satu lokasi misterius yang harus kita bedah berikutnya. Benteng vitrified, kawah meteor, atau kota kuno yang runtuh tanpa sebab. Karena mungkin jawaban yang kita cari bukan ada di satu teks, tapi tersebar seperti abu, menunggu dikumpulkan oleh orang yang cukup sabar untuk tidak terpancing sensasi.